Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Hari ini Pak Hasan kita bisa diskusi karena saya percaya Pak Hasan hari ini kosong ya. Kosong. Oke, nggak ada jadwal. Oke, nggak ada jadwal. Kita mau bercakap-cakap atau berdiskusi sebentar tentang persiapan observasi yang Pak Hasan punya. Di sini Ibu lihat di dalam apa itu namanya RHK ya. Kemarin Pak Hasan itu indikatornya tentang apa coba? Masih ingat nggak? Indikatornya. Indikator itu kalau di yang di RHK-nya itu. Kalau di modul ajar apa masuknya ke peserdik dapat mengenal Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13. Dan itu materinya ya, materi pembelajaran. Ya. Tapi yang kita bahas di sini, awalnya itu ya. Tapi yang dibahas di sini Pak Hasan ambil RHK-nya adalah penerapan disiplin positif. Oh iya. Ya, berarti nanti di dalam pembelajaran lebih ditekankan kepada disiplin positif. Baik. Nah, sekarang dari pembelajaran materi yang tadi Pak Hasan sudah sampaikan ya, kita mau belajar tentang apa tadi Pak Hasan? Mengenal Quran, ya, mengetahui keragaman manusia di lingkungan sekitar serta mengenal tulisan Quran surat Al-Hujurat ya 49 ayat 13. Oke. Berkaitan dengan penerapan disiplin positif nih Pak. Di dalam kegiatan pembelajaran itu di areanya yang ingin dikembangkan tuh apa kaitannya dengan disiplin positif? Kaitannya dengan kegiatan positif ya. Otomatis itu sikap dulu ya Bu ya. Oke. Jadi sikap dulu gimana anak ini harus nantinya di tujuannya kan. Tujuannya itu jadi anak-anak itu dapat menghafal dan juga membaca Quran setiap hari itu di kesehariannya di rumah itu. Jadi positifnya itu dampak positifnya atau belajar yang harus dicapai itu. Baik. Jadi pembiasaan kesehariannya untuk membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lalu perubahan perilaku apa yang ingin dicapai? Keinginan Pak Hasan perubahan perilaku apa yang ingin dicapai dari anak-anak setelah mempelajari ini? Oke. Kalau sesuai dengan materi yang disampaikan, berarti perilakunya adalah anak-anak itu bisa membaca Al-Quran. Itu. Kemudian bisa menulis Al-Quran atau huruf hijaiyah dengan benar dan baik. Itu. Kemudian juga bisa menghafalnya. Selain ditulis, selain dibaca, juga dihafal. Karena ini cuma ayat 13 ya. Tidak semuanya. Jadi anak itu bisa menghafalkan satu ayat tentang keragaman manusia. Baik, kaitannya dengan disiplin positif dengan hafalan itu apa Pak? Dengan hafalan, jadi anak-anak itu dengan menghafal berarti anak itu udah memberikan perilaku yang positif. Apa yang ditugaskan, apa yang diberikan itu dilaksanakan sehingga membuat anak-anak itu menjadi lebih disiplin terhadap tugasnya. Itu baik berarti sikap. Jadi biasa untuk menghafal materi apalagi tentang bacaan surat Al-Quran. Jadi disiplin itu harus dibiasakan intinya begitu ya. Jadi di dalam pembelajaran apalagi di dalam pembacaan atau belajar tentang agama itu tetap harus dibiasakan. Akan timbul secara tidak langsung jadi disiplin jadi gitu terbiasa. Ya, Oke, baik. Jadi tadi target dari perilaku yang tadi udah disiplin, udah hafal, target kedepannya apa Pak? Target kedepannya ya jadi anak-anak ketika nanti ada materi yang hampir sama dengan ini bahwa target perilaku tadi kan sudah disiplin, terus kemudian anak disarankan untuk menghafal gitu ya. Nah, target selanjutnya gitu kaitannya dengan disiplin dan menghafal, target selanjutnya apa yang Bapak harapkan? Selain itu ya, anak-anak juga pengetahuannya
ya. Jadi mereka mengetahui tentang bagaimana dalam Al-Qur'an itu ada surat-surat yang menerangkan tentang bagaimana dia atau anak itu cara menghormati, menghargai, toleransi terhadap keberagaman. Kan Indonesia di kita itu banyak sekali ragam budaya, bahasa, agama, ras, semuanya beda-beda. Nah, disitulah yang harus kita jaga. Anak-anak pun juga harus tahu bagaimana cara menjaga kelestarian keragaman yang ada di negara kita. Ya, dalam Al-Quran pun juga ternyata emang sudah dijelaskan gitu bahwa Tuhan atau Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda dan harus saling menghargai dan toleransi. Nah, itu yang untuk pengetahuannya ya. Ya, untuk kedepannya juga kan anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi mereka sudah bisa berbuat ketika mereka mempunyai sahabat atau teman yang berbeda. Jadi anak udah tahu, oh saya berarti harus menghargai dan kita tidak boleh perpecahan gitu, mencela agama lain atau bahasa daerah lain gitu. Tapi mereka udah bisa bagaimana sih dari materi yang udah disampaikan di sekolah, jadi anak-anak itu bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi anak-anak itu jadi nanti udah tahu dan udah terbiasa bahwa tentang keragaman itu mereka harus saling menghargai dan toleransi sehingga tidak ada perpecahan. Jadi terjalinlah hidup yang rukun. Jadi baik, luar biasa ya, keren sekali ya Pak ya. Berarti menurut Bapak nih, apakah sikap atau target yang ingin Bapak capai itu cukup hanya dengan informasi, cukup dengan pemberitahuan atau bagaimana? Juga di sini mendidik anak dalam hal kompetensi psikomotornya. Psikomotor itu adalah keterampilannya ya. Nah, di sini diajarkan nanti bagaimana anak-anak itu bisa membuat suatu hasil karya dari sebuah tulisan huruf hijaiyah atau Al-Quran, dibuat seperti kaligrafi namanya. Nah, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya bagus tapi juga menghasilkan nilai jual. Itu untuk kedepannya mungkin anak-anak selain nanti belajar kaligrafi, kalau sudah bisa itu, kalau sudah keluar dari sekolah mereka punya keahlian, bisa membuat kaligrafi yang ada nilai jualnya. Bagus sekali. Nah, itu berarti adalah dilihat dari produk ya Pak ya. Keren sekali. Nah, dari sikapnya mungkin selain dari tulis menulis ada lagi nggak hasilnya kira-kira ke depan nih anak akan jadi anak yang seperti apa gitu? Otomatis anak akan menjadi anak yang disiplin terhadap ketaatannya terhadap ibadah. Mungkin ada prestasi yang bisa dia capai? Bisa dari dia, karena kita melaksanakan pembelajaran ada tentang hafalan. Jadi anak-anak nanti diberikan materi-materi yang berbeda selain surat Al-Hujurat, mungkin ada surat-surat yang lainnya juga. Jadi ketika mereka hafal, mereka bisa mengikuti lomba. Dan otomatis itu kita melihat dari anak. Kalau sudah kita melaksanakan itu, akan melihat anak mana sih yang cepat hafalannya. Nah, ketika kita tahu bahwa anak ini cepat hafalannya, itu anak itu bisa kita kembangkan untuk mengikuti sebuah lomba dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi. Amin. Keren ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira nih menurut Bapak, selain tadi dari kegiatan pembelajaran disiplin, ada nggak strategi lain untuk menunjang kegiatan itu supaya anak menjadi berprestasi? Strategi lainnya mungkin anak juga bisa mengikuti privat privat pribadi gitu, tidak hanya di sekolah kan. Kalau di sekolah kan waktu kita terbatas ya. Jadi anak bisa mengikuti privat atau di luar jam sekolah, bisa di rumah atau di tempat lain yang istilahnya yang berhubungan dengan bakat anak tersebut gitu. Baik, berarti nanti Bapak memberikan saran ya? Ya, itu kita juga berkolaborasi otomatis dengan orang tua. Lalu kan di sekolah nih ada yang sering kali Bapak lakukan. Kalau kira-kira kegiatan pembiasaan itu bisa nggak menjadi penunjang strategi Pak? Bisa. Strategi dengan melaksanakan pembiasaan, otomatis kita di pembiasaan itu bisa mengajarkan materi yang tidak ada di yang tidak ada di pembelajaran atau kurikulum di sekolah gitu. Di luar itu jadi bisa. Baik, ini Bapak kan mengajar tuh agama dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ada nggak strategi lain yang bisa membedakan antara kegiatan kelas bawah
dengan kelas atas, tapi supaya sama-sama tercapai ini targetnya. Oke. Pembiasaannya kalau untuk kelas bawah itu biasanya membacakan Asmaul Husna ya. Tapi untuk kelas atas itu ada tambahan dengan melaksanakan kita pembiasaan sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah itu kedepannya atau tujuannya yaitu untuk membiasakan anak beribadah itu tadi, ketaatan dalam beribadahnya. Jadi melatih anak supaya mandiri nantinya, tidak harus disuruh gitu. Itu sih. Baik, ini luar biasa ya, terdengar keren dan terencana pokoknya. Ya, mudah-mudahan nah, itu bisa selanjutnya tercapai. apa yang akan menjadi tindakan buat Bapak agar dapat menjadi perubahan yang bermakna? Jadi tindakan kalau tadi kan sudah terencana, sudah kemudian sudah dikait-kaitkan dengan kegiatan pembiasaan dan rencananya mau mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Nah, tindakannya itu kira-kira kapan akan mulai dilakukan? Tindakannya ini kan sudah dibuatkan rencana ya. Berarti kan kalau untuk pembiasaan itu udah berlangsung. Nah, udah berlangsung. Kalau untuk materi ini itu akan dilaksanakan Jumat. Oh, berarti Bapak di kelas berapa, Pak? Di kelas ini mengambilnya untuk fase kelas atas ya, fase B, di kelas 4. Kelas 4 hari Jumat depan. Hari Jumat depan ya. Berarti ini sudah oke ya, Pak ya? Sesuai dengan pas pelajaran bidang. Baik, terima kasih untuk wawancara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak persiapkan, lalu dengan harapan-harapan, kemudian dengan keterkaitannya sampai ke tujuan capaian gitu ya, capaiannya itu akan tercapai. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan silahkan nanti dipersiapkan segala sarananya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat depan di jam pertama di kelas 4. Oke. Terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang.